Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Semangat pagi. Pada jurnal kali ini saya akan menjelaskan tentang akuntabilitas. Apa sih akuntabilitas? Akuntabilitas itu kewajiban untuk mempertanggungjawabkan amanah yang diberikan. Jadi, ketika seseorang dianggap akuntabel, maka dia mampu mempertanggungjawabkan tugas yang diemban. Seperti itu. Sebagai seorang ASN, kita punya amanah yang diemban. Setidaknya ada 4 komponen. Yang pertama, hindari konflik kepentingan. Yang kedua, hindari politik praktis. Yang ketiga, ASN itu harus adil. Dan yang keempat, harus konsisten dalam mengambil keputusan dan dapat diandalkan. Apa aspek-aspek yang ada dalam akuntabilitas? Yang pertama, aspek hubungan. Yang kedua, harus berorientasi pada hasil. Yang ketiga, wajib ada laporan. Yang keempat, ada konsekuensi. Konsekuensi ini adalah imbas dari tanggung jawab yang kita emban. Dan yang terakhir, akuntabilitas harus bisa memperbaiki kinerja. Apa sih fungsinya akuntabilitas? Yang pertama, sebagai kontrol. Kontrol apa? Kontrol demokratis. Jadi, agar setiap tindakan yang kita ambil tidak menyalahi aturan atau bisa mewakili semua pihak, maka kita harus bersikap akuntabel. Yang kedua, akuntabilitas itu bisa berfungsi untuk mencegah korupsi dan penyalahgunaan. Kenapa? Karena setiap hal yang kita emban, kita pertanggungjawabkan dengan benar. Yang ketiga, akuntabilitas bisa berfungsi untuk efisiensi dan efektivitas sebuah kegiatan. Kenapa? Karena dalam sebuah akuntabilitas ada evaluasi, ada kontrol yang akan terus kita lakukan agar sebuah proses secara keseluruhan bisa berjalan dengan baik. Ketika berjalan dengan baik, otomatis dia akan berjalan secara efisien dan efektif. Terus apa saja macam-macamnya? Ada 2 macam akuntabilitas. Yang pertama, akuntabilitas horizontal. Yang kedua, akuntabilitas vertikal. Apa maksudnya? Kalau horizontal, berarti ini adalah sebuah pelaporan dari seseorang atau individu atau sebuah kelompok atau sebuah institusi kepada stakeholder. Dalam hal ini adalah masyarakat. Yang kedua, akuntabilitas vertikal. Akuntabilitas vertikal ini sifatnya adalah hierarki. Jadi ada atasan, ada bawahan. Ini pelaporan internal dan sedangkan akuntabilitas horizontal adalah eksternal kepada stakeholder yang kita amanahi. Terus apa step-stepnya, apa tahapan-tahapan atau apa saja tingkatan-tingkatan dalam uh, akuntabilitas? Yang pertama personal. Jadi ini adalah akuntabilitas yang ada dalam diri setiap orang. Apakah benar saya sudah bertanggung jawab? Apakah benar saya sudah melakukan ini dengan benar? Itu adalah akuntabilitas personal. Sedangkan akuntabilitas individu ini adalah akuntabilitas kita perorangan terhadap atasan, melibatkan saya, aku, gitu ya, kepada atasan atau stakeholder. Yang kedua, yang ketiga, akuntabilitas kelompok. Akuntabilitas kelompok ini bukan lagi mengucapkan aku atau saya, tapi sudah bilang kami, berarti atas nama kelompok kepada organisasi atau stakeholder di atasnya. Terus yang keempat adalah organisasi. Jadi ini satu kesatuan organisasi atau institusi. Yang terakhir adalah satu kesatuan adalah akuntabilitas stakeholder. Ini kepada masyarakat biasanya pelaporan terhadap masyarakat, misalkan ada pemilu. Pemilu biasanya kan ada itu real count, terus
adalah akuntabilitas kepada stakeholder. Terus bagaimana cara kita menciptakan lingkungan yang kerja yang akuntabel? Ada 9 tahap atau 9 kriteria yang bisa kita lakukan. Yang pertama dari segi kepemimpinan. Yang kedua dari segi transparansi. Yang ketiga, kita harus punya integritas. Yang keempat, harus bertanggung jawab setiap apa yang kita kerjakan. Yang kelima, harus adil. Bagaimana kita membagi pekerjaan itu adil untuk setiap anggota. Harus ada kepercayaan. Akuntabel tanpa kepercayaan, ya memang sebuah kemustahilan ya. Terus harus seimbang antara resources, antara sumber daya dan juga kemampuan. Terus harus jelas step-step, tahap-tahap, penugasan, cara kerja harus jelas. Jadi setiap tindakan atau rencana yang kita berikan harus tersampaikan kepada setiap anggota, kepada stakeholder dengan jelas. Yang terakhir adalah konsistensi. Ini yang paling melatar belakangi atau paling bertanggung jawab terhadap semua keseluruhan proses akuntabilitas, yakni konsistensi. Tidak hanya sekali dua kali dilakukan, tapi dalam setiap tindakan, dalam setiap kegiatan harus akuntabel. Terus tahapan-tahapannya apa saja? Yang pertama, kita harus bisa menentukan tujuan dan tanggung jawab dulu. Pembagian tujuan dan tanggung jawab. Setelah dibagi, kemudian kita harus merencanakan apa sih hal-hal yang bisa kita lakukan untuk mencapai tujuan. Yang ketiga, ya setelah kita berencana harus diimplementasikan dan harus ada monitoring. Setelah semuanya selesai, harus ada laporan lengkap. Ada data, ada laporan. Setelah ada pelaporan, pasti ada yang namanya evaluasi. Dari evaluasi ini, kita akan bisa menentukan, oh kegiatan kita selanjutnya sebaiknya seperti apa, ada masukan-masukan. Dan itu akan bergulir lagi, dari evaluasi muncul tujuan dan tanggung jawab yang baru, rencana lagi, implementasi lagi, laporan lagi, dan evaluasi lagi. Itu tahapan-tahapan dalam sebuah organisasi agar bisa akuntabel. Sebagai ASN, apa saja yang bisa dilakukan agar kita bersikap akuntabel? Yang pertama, gunakan sumber daya secara efektif dan efisien. Dalam hal ini penggunaan sumber daya negara ya, milik negara. Yang kedua, personal behavior. Maksudnya apa? Kita sebagai seorang ASN akan dinilai secara personal bagaimana perilaku kita. Kita akan terus-menerus dilihat oleh masyarakat. Yang ketiga, kita harus transparan. Yang keempat, hindari perilaku korupsi. Yang selanjutnya, gunakan data-data atau informasi pemerintah secara bijak, sesuai dengan aturan, sesuai dengan tanggung jawab. Selanjutnya adalah hindari konflik of interest. Maksudnya hindari kebutuhan atau konflik atas sebuah kepentingan tertentu. Misalkan ada kebutuhan pribadi, ada kebutuhan kelompok, semua itu harus dikesampingkan. Sebagai seorang SN, apa keperluan yang paling utama? Semuanya adalah keperluan atau kepentingan negara. Dan yang terakhir, setiap keputusan yang kita ambil harus akuntabel. Jadi menjadi seorang ASN yang akuntabel, setiap tindakan, setiap keputusan yang kita ambil harus bisa dipertanggungjawabkan sesuai dengan amanah yang kita berikan. Baik, terima kasih. Itu yang bisa saya sampaikan. Saya Dian Matsodikin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.